Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar lagi tema 2, subtema 2, muatannya bahasa Indonesia. Masih dengan materi mempresentasikan peta pikiran berdasarkan teks. Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat peta pikiran. Salah satunya adalah dengan membuat daftar pertanyaan. Tentunya daftar pertanyaan ini kalian harus membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, ternyata ketika kita membuat kalimat tidak boleh asal-asalan. Maka dari itu, pada video kali ini, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang tata kalimat, yakni mengenal pola kalimat. Yuk kita mulai belajar. Apa itu tata kalimat? Kalimat yang baik dan benar, susunan tata kalimatnya disebut kalimat efektif. Jadi salah satu dari kalimat efektif itu kalimatnya susunannya tepat. Tata kalimat yang benar berhubungan dengan keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Kalimatnya berpola subjek dan predikat. Nah, setidaknya susunan kata bisa disebut sebagai kalimat apabila memiliki subjek dan predikat. Saya makan. Saya sebagai subjek, makan sebagai predikat. Namun ada kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur bahasa saja, terdiri atas predikat saja, bisa disebut sebagai kalimat. Ini contohnya. Pergilah. Ini merupakan kalimat perintah. Terdiri atas struktur bahasa predikat dan sudah bisa disebut kalimat. Kita lanjut ya. Jenis pola kalimat. Ketika kita akan menyusun sebuah kalimat, harus memperhatikan pola kalimatnya. Yang pertama, kalimat berpola subjek predikat. Subjek di sini bisa disebut pelaku, predikat apa yang dilakukan. Kita lihat contohnya. Saya sedang belajar. Saya disebut subjek, sedang belajar predikat atau perbuatannya. Pola yang kedua, subjek, predikat, objek. Contohnya, kakak membaca buku. Kakak sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek. Ciri-ciri disebut objek apabila kalimat ini ketika dibalik menjadi kalimat pasif, maka bisa berada di depan. Kakak membaca buku. Buku sebagai objek. Jika dibuat pasif, buku dibaca kakak. Kita lanjut ke pola yang ketiga, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya, Alisa mendapat hadiah yang banyak. Alisa sebagai subjek, mendapatnya predikat, hadiah objek, yang banyak sebagai pelengkap. Pola yang keempat, subjek, predikat, keterangan. Contohnya, ibu pulang dari Jakarta. Ibu sebagai subjek, pulang, predikat, dari Jakarta, keterangan. Lanjut ke pola yang kelima. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ini adalah pola yang lengkap yang sering kita buat. Contohnya,
Kakak membaca buku di depan rumah. Kakak sebagai subjek, membaca predikat, buku objek, di depan rumah keterangan. Untuk contoh kalimat ini, keterangannya adalah keterangan tempat. Namun, nanti ada beberapa jenis keterangan. Ada keterangan cara, keterangan waktu, dan keterangan tempat. Kita lanjut ke pola yang keenam, yaitu subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Contohnya adalah, kami bermain sepak bola di lapangan. Kami sebagai subjek, bermain predikat, sepak bola pelengkap, di lapangan keterangan. Yang harus kita ingat bersama ketika membuat kalimat adalah di antara struktur subjek dan predikat tidak boleh disisipi struktur bahasa yang lain agar kalimat kita menjadi kalimat efektif. Nih contohnya. Saya membaca buku di perpustakaan. Saya, subjek, membaca predikat, buku, objek, di perpustakaan, keterangan. Di antara saya dan predikat di situ tidak ada struktur yang disisipkan. Setelah subjek, lalu predikat. Bandingkan dengan kalimat yang kedua. Saya di perpustakaan membaca buku. Saya, subjek, di perpustakaan keterangan membaca predikat, buku, objek. Contoh yang kedua ini merupakan contoh kalimat yang tidak efektif karena di antara subjek dan predikat di situ terdapat keterangan. Jadi, kata keterangan, struktur keterangan hanya boleh diletakkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Misalnya, di perpustakaan saya membaca buku. Nah, itu efektif. Jadi kalimat yang kedua ini masih belum tepat. Nah, itu adalah pola kalimatnya. Pada tema 2, subtema 2, untuk membuat peta pikiran, kalian harus membuat kalimat tanya. Jadi, untuk membuatnya harus mengenal tata kalimat seperti ini dulu. Itu ya, dipelajari terlebih dahulu pola kalimatnya, tata kalimatnya, agar ketika kalian nanti membuat kalimat tanya, kalimat yang kalian buat sudah efektif dan bisa mencari isi teks dengan tepat. Baik anak-anak, selamat mempelajari tata kalimat, kemudian nanti mempraktekannya, membuat ke dalam peta pikiran. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan anak selalu sehat, jaga jarak, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jadi anak yang soleh.